Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Bagi yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan menekan tombol merah di bawah, dan silahkan share video-video yang ada di channel ini. Dan pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang hukum tajwid sifat huruf isti'la, yang mana sifat huruf isti'la ini adalah salah satu sifat yang memiliki lawan. Lawannya adalah istifal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jahar dengan hamas. Jahar dengan hamas ini adalah dari segi nafasnya atau angin yang keluar. Sedangkan syiddah dan rokhawah ini dari segi suaranya. Sedangkan yang kita bahas pada hari ini isti'la, dan video akan datang istifal, itu dari segi lisannya, dari segi lidahnya. Apakah lidah itu naik atau turun, terangkat atau biasa saja. Jadi untuk kefahaman lebih lanjutnya, kita akan lihat pengertian dulu. Di sini isti'la secara bahasa ialah terangkat. Lidah kita tu akan terangkat. Sedangkan secara istilah, membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Jadi pangkal lidah itu iaitunya yang jauh dari mulut kita. Kalau yang dekat mulut ini namanya ujung lidah. Yang pangkal ni yang jauh daripada mulut kita. Jadi membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, akan terangkat lidah kita. Dan cara bacanya, pangkal lidah kita ini akan naik ke langit-langit, sehingga nanti akan menyebabkan suara kita tebal mengisi rongga mulut. Dan hurufnya ada 7, digabung dalam khussadagtingqiz. Khussadagtingqiz. Kalau kita pecahkan seperti ini, kha, sa, da, gha, ta, qa, za. Sekarang kita lihat contoh penyebutannya. Ini kha. Jadi kha ini letaknya pada ujung tenggorokan. Dan kita contohkan seperti ini. Kha, khi, khu. Kita akan terasa lidah kita ini akan terangkat. Kha, kha. Okey, rasakan pangkal lidah kita ini akan terangkat ke langit-langit. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Setelah itu sa. Sa ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Kita contohkan seperti ini. Sa, si, su. Lidah kita akan terangkat. Sa, sa, sa. Bedanya sama sin. Sin juga sama-sama pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Tetapi untuk sa ini lidah kita sedikit terangkat. Sa. Kalau sin biasa. Sa, si, su. Lidah kita akan biasa. Sa, si, su. Sedangkan sa ini terangkat lidah kita. Sa, si, su. Sa, si, su. Huruf selanjutnya da. Da ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Kita sebut seperti ini. Da, di, du. Da, di, du. Pastikan lidah kita terangkat. Setelah itu gha. Gha ini sama dengan kha tadi. Letaknya sama-sama di ujung tenggorokan. Jadi kita sebut dengan gha. Lidah kita terangkat. Gha, ri, ru. Gha, ri, ru. Selanjutnya ta. Ta ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Kita contohkan seperti ini. Ta, ti, tu. Pastikan lidah terangkat. Ta, ti, tu. Ta ini sama makhrajnya dengan ta.
Sama-sama ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau ta itu biasa lidah kita. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Lidah kita biasa saja. Tapi ketika sebut ta ini lidah kita terangkat. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Selanjutnya qa. Qa ini letaknya pada pangkal lidah menempel dengan daging dekat tonsil kita. Pangkal lidah menempel dengan daging dekat tonsil kita. Jadi kita contohkan seperti ini. Qa, qi, ku. Lidah kita akan terasa terangkat. Qa. Dekat pangkal lidah kita itu qa. Kita rasakan lidah kita terangkat. Qa, qi, ku. Qa, qi, ku. Selanjutnya za. Kita contohkan seperti ini. Za ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Bunyinya za. Lidah terangkat. Za, zi, zu. Za ini letaknya sama dengan za. Za juga sama-sama letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Lidah kita pun akan biasa posisinya. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Sedangkan za akan terangkat lidah kita. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Sekarang kita praktikkan di dalam Al-Quran. Ini untuk kha dengan qa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Jadi untuk kha dengan qa ini pastikan lidah kita terangkat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu. Kha. Khatamallahu. Pastikan lidah kita terangkat. Khatamallahu. Sama di sini. Qulubihim. Qulubihim. Tadi qa ini dekat pangkal lidah. Jadi pastikan lidah kita terangkat. Qulubihim. Selanjutnya untuk ta, da dengan ghin. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Di sini ada ta dengan qa ayat 6-nya. Qa ini di sini. Jadi kalau kita baca ta dengan qa ini lidah terangkat. Ayat sebelumnya ini ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sedangkan di sini siratal ladzi ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pastikan lidah terangkat. Siratal ladzi. Kalau di sini ghairil, lidah terangkat. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ini pun sama. Waladdallin. Da. Posisi lidah terangkat. Waladdallin. Contoh selanjutnya ini untuk gha, qaf dengan sa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi pastikan gha, qa dengan sa ini posisi lidah kita terangkat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa yuqimu. Lidah terangkat. Wa yuqimuna shalah. Salah. Ketika sebut sa, lidah kita terangkat. Salah. Selanjutnya huruf za. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Jadi huruf za ini adalah isti'la. Lidah kita akan terangkat. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Azim. Pastikan lidah kita terangkat ketika sebut za. Azim. Jadi itulah berkenaan dengan sifat huruf isti'la ini. Poinnya adalah lidah kita akan terangkat. Jadi kalau lidah kita belum terangkat,
itu belum sempurna lagi penyebutan huruf isti'la ini. Jadi itu saja, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa share video ini kepada sahabat kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.